Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau siapkan hati untuk kita datang dan masuk ke rumahnya Tuhan, masuk dalam ruang kudusnya Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, untuk segala kebaikan, untuk penyertaan yang Tuhan nyatakan senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini Kau mau berikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami sore hari ini Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala
ku memuji-Mu Allah yang setia. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah Kau yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sekarang kami menyembah-Mu Yesus. Sempurnakan negeri-Mu agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama nyatakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia, sempurnakan hati-Mu agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Tuhan, haleluya. Sekarang kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Allah yang setia Tuhan. Yesus, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segalanya. Tuhan, Engkau yang berkuasa. Yesus, haleluya. Mari bawa setiap mazmur-Mu Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, Engkau yang ku sembah untuk selamanya. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami terus nyatakan Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar benar Tuhan bahwa Kau Allah yang setia. Kau Allah yang besar Tuhan, melebihi segalanya Yesus. Sore hari ini Kau mau lebih lagi bawa setiap pujian penyembahan kami sebagai tanda kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Yesus yang mampu membuat kami terpesona Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Sekali lagi nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Segala puji, hormat, dan kuasa hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Sore hari ini Yesus, kami siap untuk bersorak-sorai demi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kedinginan ya Bapak Ibu Saudara. Karena cuacanya di luar dingin. Nah, sore hari ini kita mau memuji nama Tuhan biar rodok sumuk, biar agak berkeringat gitu ya. Kita percaya bahwa ada sukacita ketika kita memuji nama Tuhan, amin. Tiba saatnya kita mau meninggikan nama Tuhan sore hari ini. Haleluya. Mari katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan para anak domba, satu suara katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan para anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita percaya bahwa ada kuasa ketika kita meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan
Bapak Ibu percaya bahwa ketika kita terus meninggikan nama Tuhan, kita percaya kita bisa bangkit, kita bawa jiwa-jiwa mengisi kursi-kursi yang kosong, amin. Amin. Kita percaya sore hari ini kita mau lebih lagi. Ku kan bangkit. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristuslah Tuhan, Raja segala raja. Diamlah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kami berdiri Tuhan, bagi bangsa. Mari maju umatnya Tuhan Yesus. Umat pemenang. Katakan ku kan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lakukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Yang percaya boleh kepalkan tangannya, katakan Yesus dahsyat. Sebentar, ini suaranya kayak belum makan, lapar gitu ya. Yesus dahsyat gitu. Sekali lagi ya, kita boleh kepalkan tangannya, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kita mau siapkan hati untuk kita terima taburan firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan, itu adalah keputusan kita. Kita tidak akan pernah menyesali, karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Takkan pernah ku sesali
takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Dan waktu selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Mengiring-Mu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan kami akan pegang teguh sampai kami berpulang ke rumah Bapa. Kiranya kami tetap setia dalam pengirian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka setiap hati kami untuk menerima firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba dalam segala keterbatasan hamba. Kiranya Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk untuk tim pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk pelayanannya. Saya lihat Mas Gilang hari ini itu semangat sekali, menikmati sekali ya, sampai kepalanya geleng-geleng gitu, drum sampai geleng-geleng gitu. Itu saya nggak tahu antara capek atau semangat ya, menikmati gitu ya. Karena Mas Gilang usung-usung Bapak Ibu, jadi wajar ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Selamat sore, kok rasanya itu cuacanya ini kayak dingin-dingin gimana. Di luar tuh panas sekali betul ya. Di luar panas mentar-mentar, tapi rasanya itu anginnya kayak dingin gitu ya. Gembreges, iya Uti, gembreges Uti. Lah ya, sama. Sama ini saya ya gembreges karena dredeg ya. Apa rasanya itu kayak di badan gak enak. Bersyukur untuk kita semua, sehat semua, amin. Haleluya. Kakung juga senyumnya luar biasa, ya. Mengalihkan duniaku ya. Langsung delok senyumnya Kakung langsung apa? Hilang konsentrasi saya. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh ada di tempat ini dengan kondisi yang sehat. Puji Tuhan, kita semua sehat, dan mungkin yang kurang sehat nanti Tuhan yang memberi kesehatan untuk kita semua. Walaupun kurang sehat tapi mau datang beribadah itu sudah luar biasa, betul Bapak Ibu? Karena kerinduan kita mengalahkan rasa tidak enak kita, rasa tidak enak badan kita. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita masih dengan tema yang sama Bapak Ibu Saudara, yaitu speak the truth. Jadi pribadi yang mengucapkan kebenaran. Menjadi pribadi yang mengucapkan kebenaran.
Kita mau buka sama-sama di ayat nats kita di Efesus 4 ayat yang ke-25. Efesus 4 ayat yang ke-25. Kalau tadi pagi saya katakan kemarin kan, minggu kemarin Mas Nunus kan berkata puji Tuhan ayat kita cuma satu, jadi kan bacanya ya banyak. Tapi saya bingung. Ayat 1 ngolahnya menguliknya aduh ya. Terus kata Pak Daniel, 1 ayat bingung, akeh ayat ya bingung, dan tidak bersyukur gitu ya. Nah, puji Tuhan kita mau bersyukur karena ayatnya sedikit cuma 1. Efesus 4 ayat yang ke-25. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dalam Efesus ini, Rasul Paulus itu menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Sebenarnya tidak hanya jemaat di Efesus, tetapi juga jemaat di Kolose. Ini kitab Efesus dan kitab Kolose ini dibilang kitab yang kembar karena isinya kurang lebih sama. Nah, di kitab Efesus ini kita membahas di Efesus. Kitab Efesus ini Rasul Paulus itu merindukan untuk menyampaikan kepada jemaat mengenai kesatuan tubuh Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara melihat Efesus 4 ayat yang ke-25 itu berada dalam perikop yang namanya perikopnya manusia baru. Tetapi di sebelum manusia baru itu ada satu perikop yaitu yang mengatakan bahwa ngomongin tentang kesatuan tubuh Kristus. Rasul Paulus menyampaikan mengenai kesatuan tubuh Kristus. Nah, setelah itu ngomongin tentang manusia baru. Nah, di Efesus 4 ayat 25 di sini yang menjadi nats kita yaitu Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita harus buang dusta dan berkata benar karena kita adalah sesama anggota. Nah, di sini latar belakangnya Rasul Paulus itu rindu menyampaikan kepada jemaat di Efesus tentang kesatuan tubuh Kristus. Banyak hal yang membuat kesatuan tubuh Kristus itu rusak dan pecah, Bapak Ibu Saudara. Dan hal-hal tersebut itu berasal dari kehidupan manusia lama kita. Timbul dari kehidupan manusia lama kita. Perpecahan yang terjadi, hal-hal yang memperpecah atau merusak hubungan tubuh Kristus itu adalah hal-hal yang merupakan sifat dari manusia lama kita. Nah, untuk itu di ayat Efesus 4 ayat 21 sampai 24 itu mengatakan bahwa Rasul Paulus menyebutkan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru. Jadi Paulus ingin menyampaikan bahwa kita itu satu tubuh, kita harus bersatu. Tetapi Rasul Paulus menyadari bahwa banyak hal itu bisa merusak kesatuan tubuh Kristus. Dan itu timbul dari kehidupan manusia lama kita, bukan manusia baru. Karena kita tahu bahwa kehidupan manusia baru adalah kehidupan yang semuanya bersifat positif, semuanya bersifat membangun. Tetapi kehidupan manusia lama kita adalah hal-hal yang hakikatnya sudah terkontaminasi dengan dosa. Gitu. Jadi berpotensi untuk merusak kesatuan tubuh Kristus. Ini latar belakang di mana Rasul Paulus menyampaikan tentang Efesus 4 ayat yang ke-25 ini. Selanjutnya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dusta itu wujud kehidupan manusia lama yang Rasul Paulus ucapkan pertama kali untuk ditanggalkan kepada jemaat di Efesus. Jadi dusta itu pertama kali disampaikan, hal yang pertama kali disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk kita buang atau untuk kita tanggalkan. Nah, ini menjadi tanda bahwa dusta itu adalah masalah utama dalam kehidupan jemaat di Efesus. Jadi maka dari itu
Rasul Paulus ngomongnya, karena itu buanglah dusta. Dusta itu hal yang pertama yang disampaikan Paulus. Karena mungkin Paulus melihat dalam kehidupan jemaat di Efesus ini banyak mungkin pribadi-pribadi yang berdusta. Pribadi-pribadi yang menyampaikan ketidakbenaran sehingga merusak tubuh Kristus. Dan ini kan menjadi istilahnya ganjelan atau kerinduan supaya tubuh Kristus tetap utuh. Dan Rasul Paulus menyampaikan untuk kita menanggalkan, membuang dusta gitu. Jadi kalau bisa dibilang jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta di antara kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Rasul Paulus juga menghendaki supaya jemaat Efesus tidak berbuat dusta, menunjukkan bahwa dusta adalah masalah utama. Dusta itu masalah utama di Efesus. Dan Rasul Paulus menyadari dusta itu mempunyai kekuatan yang besar untuk merusak tubuh Kristus. Dan ini masalah nih. Ini jadi masalah yang ingin Rasul Paulus selesaikan supaya tubuh Kristus tidak terpecah. Masalah utamanya adalah apa Bapak Ibu? Dusta. Dan ini mempunyai kekuatan besar, berpotensi besar untuk merusak tubuh Kristus yang ada di Efesus. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita ini semua adalah tubuh Kristus. Ya, kita ada di sini adalah sebagian kecil dari tubuh Kristus. Kalau ngomongin tubuh Kristus secara umum, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus itu adalah satu tubuh. Tetapi kalau ngomongin secara khusus, kita semua yang ada di JKI MCC itu adalah satu tubuh Kristus. Nah, dalam kehidupan kita, ini juga menjadi masalah. Mungkin tidak seperti Efesus yang menjadi masalah utama, tetapi ini salah satu hal yang harus juga kita waspadai. Karena dusta ini, ngomongin dusta ini mudah sekali terjadi dalam kehidupan kita. Dusta ini mudah muncul secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Dusta itu apa toh? Berbicara tentang apa toh? Kebohongan, ketidakjujuran. Terlebih lagi seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Daniel, dusta ini juga tidak hanya ngomongin kejujuran atau kebenaran, tetapi juga disertai dengan tindakan yang benar. Jadi dusta itu tidak hanya ngomong, tetapi bertindak yang benar. Jangan ada dusta, berarti kita harus berbicara yang benar, bertindak yang benar. Tidak cukup sampai berbicara yang benar, tapi kita juga harus bertindak yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, sore hari ini kita mau belajar apa toh yang dusta ini tuju, apa toh yang dusta ini inginkan supaya tubuh Kristus itu rusak. Dusta ini merusak apa toh gitu, merusak apa dalam tubuh Kristus itu sendiri. Yang pertama, merusak hubungan jemaat dengan jemaat. Kita mau lihat samping kanan kita, kiri kita, kanan kiri kita. Ini adalah satu tubuh. Kita adalah satu tubuh. Mungkin Bu Nyoman berperan sebagai tangan, ya, berperan sebagai tangan masak gitu ya. Tapi di sini mungkin Mbak Irma berperan sebagai mulut yang memuji Tuhan. Nah, kita punya kita berada dalam satu bagian tubuh yang kita punya peran di sana. Nah, ini ingin si iblis rusak lewat dusta, lewat ketidakbenaran dalam hidup kita, ketidakbenaran dalam kita berucap. Hubungan antara jemaat dengan jemaat. Mari kita lihat di Efesus 4 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Di depan sudah ada Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu.
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar dalam kehidupan kita berjemaat. Ini yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kehidupan berjemaat itu terjalin secara baik. Nah, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini adalah kerinduan Rasul Paulus supaya tubuh Kristus itu hidup dengan kasih dan saling membantu. Dengan kasih dan saling membantu ditunjukkan dengan apa? Rendah hati. Kita saling lemah lembut, memiliki hati yang lemah lembut, saling sabar. Tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tetapi semua bagian jemaat dengan jemaat ini harus melakukan hal yang sama. Nah, kerinduan Rasul Paulus seperti itu. Sebuah kesatuan tubuh Kristus yang ideal tuh yang dirindukan tuh yang seperti itu. Punya rasa kasih, punya rasa ingin membantu, setiap orang bisa mengendalikan dirinya sendiri, memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan dan sabar satu dengan yang lain, sehingga kesatuan itu terbentuk. Namun yang tidak kita sadari bahwa kadang kita fokus kepada hal-hal tersebut, tapi kita lupa menjaga lidah kita. Ketidakjujuran itu hal yang sepele loh Bapak Ibu Saudara, betul tidak? Hal-hal yang seringkali itu tanpa kita sadari itu muncul dalam mulut kita. Dusta itu terjadi karena ada hal yang membuat kita mungkin ada rasa takut di situ. Karena melakukan kesalahan sehingga timbul dusta. Karena supaya orang lain tidak melihat, tidak tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Dusta ini mudah sekali muncul dalam kehidupan kita. Nah, alasan kita menanggalkan dusta dalam kehidupan tubuh Kristus. Mari kita menanggalkan, membuang dusta ketika kita menjalin hubungan dengan tubuh Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, karena kita satu tubuh dan satu roh. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua itu terjalin menjadi satu tubuh yang utuh. Punya peran yang berbeda, tetapi kita satu tubuh. Dan kita itu punya satu roh yang sama. Ketika kita mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang di sini itu kan mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kan. Semuanya percaya kepada Tuhan kan. Nah, untuk itu kita sama-sama dikaruniai roh yang sama. Roh yang ada dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Jadi, untuk apa kita berdusta, tidak berkata benar kepada saudara seiman kita? Wong kita ini satu tubuh. Wong kita itu satu roh. Apa yang harus ditutupi? Apa yang harus tidak diakui? Jadi mari kita membuang dusta ketika kita menjalin hubungan dengan satu tubuh Kristus. Karena kita itu satu tubuh, satu roh. Selanjutnya kita itu satu iman. Kita sama-sama beriman kepada Kristus. Pribadi yang kita tuju itu sama, yaitu Kristus. Pribadi yang menjadi pusat perhatian kita itu sama, yaitu Kristus. Untuk itu kita tidak perlu saling membohongi satu dengan yang lain. Saya katakan, jangan ada dusta di antara kita. Seperti kehidupan mungkin rumah tangga, dalam satu rumah tangga. Jangan ada dusta di antara kita gitu kan. Ketika pacaran ngomongnya gitu, jangan ada dusta ya di antara kita gitu. Yang baik-baik begitu rumah tangga gitu kan, selintat, selindut gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita buang dusta karena kita punya iman yang sama. Iman kita fokusnya sama Yesus Kristus. Untuk itu kita
tidak perlu berbohong, tidak perlu berkata tidak benar. Lalu selanjutnya, kenapa kita harus menanggalkan dusta dalam kehidupan kita dalam satu tubuh Kristus? Karena Allah ada di atas semuanya itu. Dalam kehidupan kita, kehidupan berjemaat, kehidupan kita bersama-sama di tempat ini, Allah itu yang ada di atas kita. Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Allah yang berkuasa dalam satu tubuh Kristus itu. Sehingga ketika ketika rohnya sama, ketika Allahnya sama yang menaungi kita, maka kita tidak perlu melakukan dusta dalam kehidupan tubuh Kristus. Karena ketika kita melakukan dusta dalam tubuh Kristus, itu menunjukkan bahwa Allah tidak berkuasa atas diri kita. Karena Allah tidak berdusta. Nah, kita pilih hati kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kehidupan berjemaat seperti ini yang tidak sering bersinggungan, mungkin aman-aman saja gitu ya. Umpama seandainya Mas Gren dengan Pak Ruli mungkin kan jarang ketemu, terus oikosnya berbeda, tidak saling bersinggungan, mungkin dusta itu kecil terjadi. Tapi ketika kita dalam satu oikos mungkin dalam satu oikos yang lingkupnya lebih kecil lagi, mungkin kadang-kadang kita menyampaikan ketidakbenaran. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita pilih hati kita. Apakah selama ini lebih banyak ketidakbenaran dalam hidup kita atau kita melakukan yang benar? Seperti ayat nas kita tadi, bahwa buang dusta, katakan yang benar seorang kepada yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Kita sama. Kita satu dengan yang lain punya bukan kepentingan. Kita semua itu sama-sama penting gitu dalam tubuh Kristus. Kalau tidak ada Mas Gilang, nggak ada yang ngedram. Kita butuh Mas Gilang, ya kan? Kalau tidak ada mungkin Bu Nyoman, nggak ada yang di depan, nggak ada yang menyapa jemaat. Kita butuh Bu Nyoman. Kita itu sesama anggota, semuanya punya peran yang sama, punya nilai yang sama. Untuk itu mari kita jauhi dusta, belajar melakukan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Karena dusta itu menunjukkan bahwa kita itu tidak dikuasai oleh Allah. Allah tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Lalu jika bukan Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita, siapa yang berkuasa dalam kehidupan kita? Iblis. Karena dusta itu hanya dilakukan oleh iblis. Ya. Wah, berarti aku iblis. Bukan seperti itu juga, tetapi kita mungkin diperdaya oleh iblis. Bukan saya iblis, tidak gitu ya. Tapi kita sedang diperdaya oleh iblis ketika kita berdusta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tilik hati kita masing-masing. Karena kita satu tubuh, kita satu roh, kita satu iman, dan Allah yang menaungi kehidupan kita. Untuk itu kita tidak perlu berdosa satu dengan yang lain. Karena ini menimbulkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Ini menimbulkan ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Merusak tubuh Kristus. Dan itu yang diinginkan oleh si jahat. Karena iblis itu adalah bapa segala dusta, maka itu yang akan dipakai, yang akan membuat kita terpedaya. Itu yang akan dipakai oleh si iblis untuk merusak tubuh Kristus. Jadi mari kita membuang dusta, menanggalkan dusta, dan memperkatakan yang benar, bertindak yang benar. Lalu selanjutnya, dusta itu merusak hubungan jemaat dengan gembala. Kita buka di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala
dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya ngomong gembala ini bukan bermaksud ditujukan kepada kami yang menggembalakan di tempat ini, tetapi gembala berbicara tentang berbicara tentang orang-orang yang orang-orang yang mendampingi, orang-orang yang menemani dalam perjalanan iman kita. Gembala atau pengajar itu ditunjuk Allah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan dengan pengajaran-pengajaran dan dalam pelayanan. Dusta itu merusak juga hubungan kita dengan gembala, hubungan jemaat dengan gembala. Sekali lagi, gembala tidak selalu berbicara tentang siapa yang memimpin gereja. Gembala tersebut juga, maksudnya seperti Pak Daniel, itu juga menjadi bagian dari ini. Tetapi secara lebih luas, gembala itu berbicara juga tentang orang-orang yang mendampingi. Di tempat kita, di sini kan ada itu oikos. Nah, di situ ditaruh tuh gembala oikos. Nah, itu juga gembala. Tidak cuma ngomongin oikos, ada metanex. Di situ juga ada gembalanya. Ngomongin lagi anak-anak sekolah minggu, di situ juga ada gembalanya. Orang-orang yang berperan untuk mendampingi itu disebut gembala. Atau orang-orang yang menyampaikan, mengajar, itu juga menjadi bagian dari menggembalakan atau mendampingi. Nah, gembala itu ditunjuk oleh Allah itu untuk mendampingi jemaat Tuhan dalam pengajaran-pengajaran untuk melayani Tuhan. Nah, ketika kita berdusta atau menyampaikan ketidakbenaran dengan gembala kita, maka itu merusak hubungan jemaat, hubungan kita dengan gembala kita. Padahal gembala-gembala ini yang mendampingi kehidupan rohani kita, mendampingi kehidupan kita untuk terus melayani Tuhan. Nah, Allah mengirimkan gembala-gembala ini untuk apa? Supaya jemaat-jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam Kristus, gunanya untuk membangun tubuh Kristus. Gembala-gembala ini mendampingi jemaat untuk membangun tubuh Kristus yang utuh. Nah, ketika tubuhnya sendiri membohongi atau mendustai gembala, maka ini merusak hubungan antara gembala dengan jemaat. Atau sebaliknya, gembala yang berdusta kepada jemaat, ada enggak Bapak Ibu? Ada. Tidak hanya jemaat yang berdusta kepada gembalanya, tetapi gembala yang berdusta kepada jemaatnya ada. Wong kita masih gembala dengan jemaat itu kan sama-sama manusia, masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, dusta yang dilakukan oleh jemaat itu menunjukkan bahwa kita itu meragukan utusan Allah. Tadi dikatakan bahwa nabi-nabi, rasul-rasul, gembala-gembala ini ada ditunjuk Allah untuk mendampingi setiap jemaat Tuhan. Gunanya untuk membangun tubuh Kristus. Nah, ketika kita berdusta kepada gembala kita, berarti kita sedang meragukan utusan Allah. Nah, ketika gembala yang berdusta kepada jemaat ini menunjukkan bahwa dia bukan utusan Allah. Jadi kalau dilihat ini ngomongin dusta ini kok ya ribet banget gitu loh ya. Ketidakjujuran, bohong, itu kan hal yang mudah untuk diucapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebulan ini kita belajar, ternyata tidak semudah, tidak sesimpel itu ngomongin tentang dusta itu. Seperti yang Pak Daniel katakan, ngomongin dusta itu tidak hanya tidak berdusta itu tidak hanya ngomong kebenaran, tetapi juga melakukan kebenaran. Nah, lebih rumit lagi, ternyata dusta itu punya kekuatan yang luar biasa untuk memporak-porandakan tubuh Kristus. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, hal yang simple, hal yang kecil, iblis jadikan itu sebagai hal yang memecah belah
tubuh Kristus. Luar biasanya seperti itu ya. Kalau kita ngomong ora jujur itu kan biasa, hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yang mudah untuk dilakukan, yang mudah untuk diucapkan, ngomong ketidakbenaran. Tetapi ternyata dampaknya begitu luar biasa ketika kita melakukan dusta dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita mau menanggalkan dusta sekali lagi. Kita mau menanggalkan dusta. Kita mau kenakan kebenaran dalam kehidupan kita. Karena itu merusak hubungan kita dengan sesama tubuh Kristus dan merusak hubungan kita dengan utusan Allah. Orang yang dipakai oleh Allah untuk mendampingi kehidupan rohani kita. Membuat kita menjadi tidak mempercayai gembala kita. Gembala menjadi meragukan, iki gendah ora tuh iki wonge. Akhirnya yang timbul dalam pikiran kita, dalam hati kita adalah rasa ki piye toh gitu. Rasa apa? Ki gembalane piye toh? Ki kok jemaate piye toh gitu. Meragukan jemaat melakukan peran gembala. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau hindari ini. Kita mau lepaskan dusta, supaya kita sama-sama ketika kita datang kepada gembala kita, pendamping rohani kita, mari kita mau katakan yang sebenarnya. Mari kita mau mengatakan yang dengan terbuka, sehingga gembala mengetahui apa yang menjadi problem masalah kehidupan kita, dan gembala yang menjadi mendampingi sampai proses selesai. Mari kita mau tanggalkan dusta. Sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita, di antara tubuh Kristus. Yang selanjutnya, ternyata dusta itu merusak hubungan jemaat dengan Tuhan. Ada enggak jemaat Tuhan yang berdosa kepada Tuhan? Wadah, gitu. Banyak gitu ya. Tetapi kalau tadi jemaat dengan gembala, jemaat bisa berdusta, gembala bisa berdusta. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan, siapa yang berdusta? Kita. Tuhan tidak mungkin berdusta. Mari kita lihat di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Beberapa bulan yang lalu kita diajar mengenai fase-fase kehidupan rohani. Ada fase bayi, anak-anak, dewasa, ada orang tua dewasa penuh yang dikatakan sempurna gitu ya, sampai mencapai level sempurna. Kenapa kita diajar untuk itu? Karena ya ini, kita perlu dewasa rohani. Supaya apa? Kita tidak diombang-ambingkan oleh penyesatan. Sekali lagi, iblis adalah bapa segala dusta. Dan iblis menggunakan dusta sebagai cara untuk memecah belah kita sebagai tubuh Kristus maupun meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, untuk itu kita perlu dewasa rohani supaya kita tahu benar tentang Allah kita, tahu benar kepada siapa kita mempunyai iman. Ketika kita beriman kepada Kristus, saya mengenal Kristus dengan benar. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran yang ada. Banyak sekali pengajaran sesat yang ada dalam ya. Banyak sekali pengajaran sesat yang ada di kehidupan kita. Pengajaran sesat saat ini, sekarang ini tidak selalu ngomongin hal yang benar-benar tidak benar. Ya, kayak menyembah berhala itu kan genah-genah tidak benar. Dan itu kita bisa lihat dan kita bisa hindari. Tetapi sekarang itu pengajaran-pengajaran sesat itu
bisa datang lewat hal yang kelihatannya benar secara rohani. Tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu juga cara iblis untuk memperdaya kita supaya kita tidak lagi hidup dalam kebenaran Kristus yang dianggap benar bagi manusia. Ternyata kan belum tentu sesuai dengan kebenaran Kristus. Nah, itu dipakai oleh iblis untuk memperdaya kita, menyesatkan kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, kita akan mudah terperdaya. Kita akan pemahaman kita tentang Kristus itu akan bisa berbelok, Bapak Ibu Saudara. Iblis memakai hal-hal tersebut untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan itu pecah. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu kan, dengan Allah itu kan renggang. Bahkan dikatakan terputus. Berarti kalau terputus sudah enggak ngomongin renggang lagi. Ini sudah benar-benar enggak ada sambungannya. Putus gitu. Nah, Kristus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Kristus datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, hubungan kita sudah dipulihkan nih dengan Allah. Nah, dusta ini Bapak Ibu Saudara membuat kita putus dengan Allah lagi. Karena apa? Ini dosa. Ketika kita melakukan dosa, maka hubungan kita dengan Allah itu pecah, rusak kembali. Pengenalan yang benar akan Allah membuat jemaat itu tidak terombang-ambing seperti yang saya katakan lagi, dan kedewasaan rohani membuat teguh iman kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hindari nih yang namanya dusta, karena ini merusak hubungan kita lagi dengan Allah. Kalau kita berbuat dosa, kalau dusta, kita kalau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kita sedang membuat pengorbanan Kristus itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Karena yang sudah putus, Tuhan Yesus pulihkan lagi. Kalau kita masih melakukan dusta, melakukan dosa, maka ini akan menjadi rusak lagi. Dan pengorbanan Kristus jadi sia-sia dalam kehidupan kita. Kalau orang sering ngomong, berapa kali kamu mau menyalibkan Kristus? Padahal Kristus cuma sekali disalibkan. Itu artinya berapa kali kita mau membuat pengorbanan Kristus itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Berapa kali kita harus jatuh bangun dalam dosa kalau kita mendustai Allah. Berdusta menunjukkan bahwa kita meragukan keberadaan Kristus sebagai kepala. Meragukan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita yang sudah menyatukan kita lagi dengan Allah. Kalau dalam satu tubuh, Kristus itu adalah kepala kita. Kita adalah bagian-bagian anggota tubuh yang lain. Ketika kita berdusta, maka tangan akan berpikir itu Kristus itu benar kepala, gitu. Kita akan meragukan bahwa Kristus itu menjadi kepala dalam tubuh Kristus. Begitu complicatednya, begitu besarnya kekuatan dusta dalam kehidupan tubuh Kristus, sehingga dusta ini memporak-porandakan tubuh Kristus, baik dengan jemaat, dengan gembala maupun dengan Tuhan sendiri, dengan Allah sendiri. Hal yang kecil, hal yang simpel ternyata punya kekuatan yang begitu luar biasa, membuat satu tubuh Kristus itu menjadi pecah terbelah. Berapa banyak kehidupan dalam satu gereja, ketika ada pribadi yang menyampaikan dusta, maka akan terjadi perpecahan dalam satu gereja. Kita sering terjadi tidak? Maksudnya kayak gini, dalam satu gereja ada gap yang ini, ada gap yang ini, ada yang gap yang itu, temanku yang ini,
kayak anak-anak SMA ya, punya gap-gapan, punya geng gitu loh. Sering enggak terjadi dalam sebuah gereja? Sering. Bapak Ibu Saudara, aku pro yang ini, aku lebih senang sama ini gitu. Seperti jemaat mula-mula, aku golongan Paulus, aku golongan Silas gitu. Nah, iblis menggunakan dusta itu sebagai salah satu cara untuk memecah belah kita. Nah, mari dalam satu tubuh Kristus kita menghindari dusta. Kalau tadi saya sampaikan di pagi hari, ilustrasinya Bapak Ibu Saudara, Opak Sirun kemarin kan kami pergi satu hari seharian dengan Opak Sirun. Pak Sirun itu kan kita tahu bahwa beliau sedang berobat kemarin dan melakukan operasi dan sebagainya. Sepulang dari Penang, ada banyak hal yang dipantang, ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dikonsumsi oleh beliau. Nah, ketika kemarin kami pergi bersama-sama. Ketika kami makan, ya Opak juga nggak makan, karena menunya tidak sesuai dengan yang dokter sarankan, lebih banyak yang dipantang, jadi mending tidak makan. Namun di situ Oma jadi satu pribadi yang jadi penjaga, ya lah, jadi satpam. Itu enggak boleh Opak, itu enggak boleh gitu. Tetapi juga jadi penyedia, disangoni, ada buah, nyangoni buah gitu. Nah, ini Opak ini sudah kemarin sakit, sudah diobati, namun dikasih tahu pantangannya ini gitu. Kalau pantangannya ini dilakukan, maka yang terjadi akan balik sakit lagi kan gitu. Lah, dalam kehidupan kita juga sama. Dusta ini penyakit dalam tubuh Kristus, penyakit dalam tubuh kita. Karena kita sudah terkontaminasi dengan dosa, kita sudah tertipu daya oleh iblis, dan kita sudah kemakan omongan iblis, maka dusta itu jadi sebuah penyakit dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sakit, kita sudah punya penyakit nih, kita jatuh dalam dosa, Kristus itu datang sebagai penyembuh, sebagai pemulih hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau kita, tapi pantangannya, tadi katakan buanglah dusta. Pantangannya apa? Jangan berdusta lagi. Jangan hidup dalam kehidupan yang lama lagi. Tanggalkan kehidupan lama. Manusia lamamu tanggalkan, kenakan manusia yang baru. Nah, kalau kita mengenakan manusia yang lama lagi, berdusta lagi, maka kita jadi sakit lagi. Untuk itu kita harus yang menghindari yang namanya dusta, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ketemu di jalan, mungkin kita cari jalan yang lain. Kalau lihat dusta di situ ya. Boleh ketemu di jalan itu kita mending cari jalan yang lain. Kecil, simple, tapi itu benar-benar merusak dalam kehidupan kita secara pribadi, kita secara tubuh Kristus, kita dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini Bapak Ibu Saudara? Mari kita menjauhi dusta, menanggalkan manusia lama kita dan hidup dalam manusia yang baru. Ini jadi hal yang harus dipantang dalam kehidupan rohani kita. Mari kita pantang berbuat dusta. Lalu mari kita saling mempercayai satu sama dengan yang lain, berkata dan bertindak benar. Ketika kita punya relasi yang baik antara jemaat dengan jemaat, jemaat dengan gembala, jemaat dengan Allah, maka kita pun akan mampu berkata benar dan bertindak dengan benar. Karena kita saling mempercayai. Semua punya peran yang sama, semua berusaha, semua saling mengupayakan kesatuan sehingga tumbuhlah kepercayaan dalam kehidupan satu anggota tubuh Kristus. Mari kita menjaga tubuh Kristus dengan pengenalan yang benar tentang Kristus. Supaya apa Bapak Ibu Saudara, kita tidak terpedaya lagi oleh iblis. Iman kita tidak diombang-ambingkan lagi oleh iblis. Mari kita menjaga tubuh Kristus dengan kebenaran. Dusta hanya bisa dilawan dengan kebenaran. Untuk itu mari kita menjaga tubuh Kristus, menjaga diri kita, menjaga tubuh Kristus
dengan kebenaran, supaya dusta itu tidak timbul lagi dalam kehidupan kita. Dusta bisa ditangkal dengan melakukan kebenaran, menyampaikan kebenaran, bertindak dengan benar. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu setiap kita percaya dan mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak Allah. Amin ya, anak-anak Allah ya. Adakah di antara kita yang angkat tangan kalau saya tanya, adakah di antara kita yang anak-anak iblis begitu? Tentu kita juga tidak mau mengakui iblis sebagai Bapa kita. Tetapi Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, Mas Nunus boleh bukakan ayatnya, Yohanes 8 ayat 44. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi Ibu Putri katakan bahwa tentu tidak ada seorang pun yang mau disebut anak iblis gitu ya. Walaupun kadang-kadang orang juga ngomongnya gitu, wah anak setan gitu kan. Tapi enggak ada seorang pun yang mau disebut sebagai anak iblis. Tapi Yohanes 8 ayat 44 bilang demikian Bapak Ibu. Boleh kita simak sebentar ayat ini, kita fokus sebentar. Saya minta waktu 10 menit. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Siapa yang dimaksudkan sama Tuhan Yesus ketika Tuhan bicara ayat ini? Yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi yang ingin menangkap dia dan ingin membunuh Yesus pada waktu itu. Mereka mengakui bahwa mereka orang-orang Yahudi, mereka bilang kami pun anak Abraham. Kemudian Tuhan mengkritisi, loh kalau memang kamu anak Abraham, harusnya kamu mengikuti apa yang Abraham kerjakan. Abraham itu menyembah Allah, Abraham itu anak Allah. Tetapi tidak demikian dengan kamu, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Apa keinginan-keinginan iblis? Ya dusta. Tapi sebenarnya yang sedang ditunjuk sama Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai keinginan-keinginan bapamu atau keinginan-keinginan iblis, ini lebih merujuk bagaimana orang-orang Yahudi ingin menangkap dan membunuh dia. Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat yang ke-30 berapa begitu di atasnya. Kamu mau tangkap aku dan bunuh aku dan seterusnya. Sehingga Yesus harus bicara kata-kata yang keras ini. Iblis itu menjadi bapamu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kemudian Tuhan itu menyebutkan siapa atau identitas daripada iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Kata kehendaknya sendiri ini saya cek bahasa aslinya, itu lebih merujuk bagaimana sebab ia berkata atas dusta itu adalah dirinya sendiri. Sehingga seakan-akan Tuhan itu mau ngomong iblis itu ya identik dengan dusta, dusta itu ya identik dengan iblis. Bahkan ditegaskan sebab ia adalah pendusta. Tidak cukup dikatakan ia adalah pendusta, ia adalah bapa segala dusta. Dari sekian banyak karakter kejahatan. Kalau di dalam dunia mitologi kuno itu ada 7 deadly sins. Ada 7 dosa yang mematikan. Ada rakus, ada hawa nafsu. Salah satunya adalah ya bohong, dusta. Tapi dari sekian banyak deadly sins, dosa yang mematikan, justru dosa yang paling melekat dengan identitas iblis adalah dusta. Jadi kenapa karakter manusia baru kita bahas pertama juga tentang dusta. Jangan sepelekan perihal dusta Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita terlalu menormalisasi dusta. Kebohongan dianggap wajar. Kebohongan itu tidak wajar bagi kebenaran. Karena kebohongan itu adalah antitesa atau kebalikan dari kebenaran. Dusta itu tidak ada tempat di dalam kebenaran. Yesus yang bicara, bukan rasul-rasul. Yesus yang ngomong. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mundur ke Kejadian. Apa kata pertama, kalimat pertama, apa ucapan pertama yang Allah ucapkan yang tercatat dalam Alkitab? Kejadian 1 ayat yang ketiga Mas Nunus. Kejadian 1 ayat yang ketiga.
Alkitab mencatat ucapan Allah pertama kali, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. God speak, ucapan Allah pertama itu untuk menciptakan. Jadi mulut ini, ucapan, speak, ucapan kita. Kita ini dibuat serupa segambar dengan Allah. Harusnya ucapan kita itu juga mencipta, untuk mengkreasi. Ucapan Allah pertama itu untuk menciptakan. Alkitab mencatat bahwa kalimat ucapan yang dikatakan Allah pertama kali dalam Alkitab itu adalah firman yang menciptakan. Sekarang ucapan yang pertama kali dicatat oleh Alkitab yang keluar dari mulut si jahat. Apa? Kejadian 3 ayat 1 Mas Nunus. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari antara segala binatang darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata sama dengan berfirman. Saya sudah cek bahasa aslinya, berfirman itu bahasa aslinya amar, berkatalah ular itu juga amar, artinya ini hal yang sama. Ucapan iblis pertama kali itu adalah tentulah Allah berfirman, dia mau seperti niru-niru. Tuhan berfirman, dia pakai kata Tuhan berfirman toh, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pertanyaannya, apakah ini firman-Nya Tuhan? Bukan. Apa yang dikatakan Tuhan? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi apa ucapan iblis pertama kepada manusia yang dicatat Alkitab? Bohong, dusta. Kalau Allah firman yang mencipta, kalau iblis dusta yang membunuh. Karena tujuannya iblis adalah untuk membuat manusia mati. Karena siapa yang makan buah itu pasti akan mati. Ucapan pertama yang Allah bilang yang tercatat di Alkitab kita sudah tahu, firman yang mencipta. Ucapan pertama yang iblis katakan dan tertulis di Alkitab kita tahu, itu dusta yang membuat manusia mati. Ucapan yang manusia lakukan pertama di Alkitab yang dicatat. Kejadian 3 ayatnya yang ke-2 atau ketiga Mas Nunus, tolong. Ayat 2, lalu sahut perempuan itu. Ini kalimat pertama yang dicatat Alkitab yang diucapkan oleh manusia. Hawa yang ngomong. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Apa yang diucapkan manusia pertama kali? Kebenaran, firman. Betul? Karena dia masih ada dalam kebenarannya Tuhan. Bagaimana dengan setelah manusia jatuh dalam dosa? Perubahan apa yang terjadi? Ucapan apa yang keluar pertama kali dalam mulut manusia dicatat Alkitab? Kejadian 3 ayatnya yang coba Mas Nunus cek ayat yang ke-8 kah? Bukan, ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Apa yang menarik dari ayat ini? Manusia sebelum jatuh dalam dosa dia mengucapkan firman kebenaran. Tapi setelah jatuh dalam dosa, apa yang manusia ucapkan? Kebohongan. Di mana Pak Daniel menemukan kebohongan di sini? Di mana letak kebohongan dari ucapan manusia ini? Ketika Tuhan tanyanya apa tuh? Tuhan tanya, di manakah engkau? Manusia semestinya menjawab, di sini. Tapi yang dia katakan bukan fakta, bukan kejujuran, dia bohong. Kebohongan terbesarnya apa? Ngomong masalah ini, bagian yang ini nih. Bahwa engkau, ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Apa yang membuat takut manusia berjumpa dengan Allah?
Dosanya, ketidaktaatannya bukan karena dia. Manusia takut ketemu Allah itu karena takut melawan firman-Nya. Dia nggak taat sama Tuhan, toh dia makan pohon buah itu. Tapi apa yang dia bilang sama Tuhan? Aku takut ketemu karena aku telanjang. Hei, wong sebelumnya itu dia sudah menyematkan tanaman untuk menutupi ketelanjangannya kok. Benar nggak? Alkitab tulis loh. Ayat-ayat sebelumnya baca. Apakah manusia sepenuhnya telanjang pada waktu itu? Dia menggunakan penutup. Bukan ketelanjangannya yang membuat dia takut berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, itu yang kita lakukan kalau kita kedapatan berbuat salah dan kita mau bohong. Kita berusaha untuk memutar-mutar cerita. Loh, kok yang apa toh melakukan ini? Lah kan gini loh, maksudku tuh kan begini, supaya Allah memaklumi manusia. Kamu takut ketemu sama aku bukan karena kamu telanjang. Kamu takut ketemu sama aku karena kamu gak taat. Ayat di bawahnya. Tuhan lalu langsung tampar manusia dengan sebuah kebenaran. Siapa yang memberitahu kepada bahwa engkau telanjang? Itu bukan masalah utamanya. Tuhan kembalikan kepada masalah utamanya. Apa engkau makan buah dari pohon yang kularang itu? Telanjang itu bukan masalah utamanya. Ketidaktaatan kita itu masalah utamanya. Manusia harusnya kalau mau jujur, dia jawab, karena aku dengar engkau berjalan dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku sudah makan. Betul? Tapi dia tidak bisa berkata jujur. Kenapa? Dosa masuk dalam dirinya. Semula dia adalah anak Allah, lahir dari Allah, diciptakan oleh Allah. Tapi iblis berhasil merubah manusia menjadi anak iblis, mengucapkan kata-kata dusta. Bapak Ibu Saudara boleh percaya atau enggak dengan kata-kata yang saya sampaikan ini. Tapi ini rema yang kuat sekali yang saya dapat. Bahwa apapun alasan untuk kita mengucapkan hal yang tidak benar, sesungguhnya ada benih iblis yang sudah terlanjur mencemari hidup kita. Senang tidak senang, terima tidak terima, ini kebenaran. Kiranya menjadi pengingat bagi kita semua. Pemain musik boleh maju ke depan. Kami mohon ampun Tuhan, terlalu banyak alasan-alasan. Kami berdalih akan ini itu. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah kami melawan perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bertemu dengan Tuhan dalam keterbukaan, dalam kejujuran.
Seharusnya hidup kita yang sudah diselamatkan ini meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan kebenaran. Namun berapa banyak justru kita seringkali mengucapkan kata-kata dusta, berbohong kepada sesama kita. Mari bertobat malam hari ini. Mari kita berubah malam hari ini. Saya mau cinta Yesus, cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Cinta, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mohon jemaat saja katakan pujian ini yang terus. Mohon jemaat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengaku segala dusta-dusta kita di hadapan Tuhan. Jangan kita membiarkan tubuh Kristus hancur dan pecah karena kebohongan-kebohongan yang kita ucapkan sesama tubuh Kristus. Mari sama-sama bertobat bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta. Saya mau sungguh-sungguh taat. Saya mau sungguh-sungguh ikut perintah Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh hidup benar dalam anugerah dan kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari sungguh-sungguh ucapkan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang benar-benar cinta harusnya tidak berdusta. Yang sungguh-sungguh cinta harusnya tidak mendustai. Selama ini kita seringkali menyembunyikan kebenaran di hadapan Tuhan. Kita bersembunyi di balik kata-kata bahwa Tuhan pasti mengasihi kita apa adanya. Segala hal yang tidak berkenan di mata Tuhan akan mendatangkan konsekuensi. Tapi mengaku dosa di hadapan Tuhan memberi kita kelegaan, memberi kita kedamaian. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita sadari sungguh, kita adalah anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak iblis. Semestinya kebenaranlah yang menjadi ucapan tutur kata, kebenaranlah yang menjadi perbuatan tindak tanduk kita. Bukan lagi dusta, bukan lagi kebohongan, ketidakjujuran, kemunafikan. Malam hari ini Bapa di sorga, kami bersyukur kalau firman Tuhan disampaikan untuk mengingatkan kami menjaga kejujuran, kebenaran di tengah-tengah tubuh Kristus, antar jemaat dengan pemimpin-pemimpin rohani, khususnya kami dengan Tuhan sendiri.
Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami masih membiarkan, kami masih menormalisasi untuk dusta atau kebohongan itu merajalela di antara kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada tempat bagi dusta kebohongan di dalam kebenaran. Dan kami mau menjadi anak-anak Allah yang sesungguh-sungguhnya. Kami mau mengucapkan kata-kata kebenaran. Kami mau berbuat kebenaran dalam setiap langkah hidup kami. Jagai kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh semata-mata hanya menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami perlu Engkau. Kami mencintai-Mu Yesus, kami tidak ingin lagi mendustai-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berdoa, dan berterima kasih. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Dan saatnya kita mau memberi sebagian dari keuangan kita melalui persembahan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Saya minta dengan kasih Kristus, Mbak Lisa bisa berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang dibagikan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Nostalgia kemarin outstanding oikos kan, kita pernah nyanyiin lagu ini, pujian ini dengan gerakannya ya Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin agak-agak susah gini-gini, kita mau ganti ya. Masuk refnya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa, ya ya, lipet saya. Lebih gampang ya Bapak Ibu Saudara. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi
saya sampaikan untuk info sepekan MCC, hari Senin pukul 18 ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Rabu pukul 10 pagi tetap ada program JKI MCC yang bekerja sama dengan Radio Immanuel, acara Kristal ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian hari Rabu pukul 6 ada Oikos Ngipang ya. Oikos Ngipang pukul 18.30 dan ada Oikos Jebres juga pukul 18.30, nanti tempatnya menyusul ya, akan disampaikan di grup. Ada Oikos lagi? Sudah ya? Hari Kamis ada latihan di Maestro pukul 18. Hari Jumat pukul 6 sore ada menara doa dan puasa di Maestro. Hari Sabtu pukul 17.30 ada ibadah Metanex remaja dan pemuda. Kemudian hari Minggu pukul 8 ada ibadah raya. Untuk minggu besok pukul 7 ya Mas ya? Oke, pukul 7. Dan perlu saya sampaikan yang kita sudah woro-woro di grup atau disampaikan di grup. Ya kita tunggu dulu pengumumannya. Untuk acara besok minggu, enggak ada ya Mas Nunus? Oke. Ternyata belum ada ya. Nanti mungkin akan disampaikan, di-share lagi di grup. Jadi minggu depan tanggal 28 kita ibadahnya pukul 7, kemudian dilanjutkan rangkaian acara lomba-lomba dan pastikan Bapak Ibu semua mendaftar. Mungkin untuk selengkapnya bisa disampaikan Bapak Gembala. Cek, suaranya Mbak Irma sudah habis jadi saya gantikan Bapak Ibu ya, biar kulaan dulu nanti. Saya buka dulu catatan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, besok tanggal berapa itu ya? 28 Juli ya, kita akan ada pembukaan rangkaian Family Day. Family Day itu apa? Family Day itu kalau tahun lalu itu beraneka macam lomba, tidak diadakan dalam satu hari selesai begitu, tidak. Ada besok minggu mulai, tapi nanti kemudian di hari-hari kemudian akan ada anak-anak muda, nanti ada lomba ini, lomba itu, dan itu tidak diadakan bersamaan satu hari. Rangkaian selama 1 bulan, nanti akan puncaknya ada di tanggal 25 Agustus, betul ya? 25 Agustus kita ada ibadah Padang, untuk tempatnya sedang dipastikan oleh seksi-seksi yang terlibat, karena kita perlu DP, kita perlu siapkan segala sesuatunya, dan ibadah Padang ini nanti akan diikuti oleh seluruh keluarga besar JKI MCC. Tahun lalu kita ibadah Padang, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, di Balai Kambang Tawangmangu. Balai Kambang Tawangmangu waktu itu ya. Ada sekitar, kalau saya tidak salah ingat, data yang tercatat itu sekitar 110 orang kalau saya tidak salah tahun lalu. Tahun ini kita lihat ada berapa orang, nanti ya tentu akan pimpin kepanitiaannya, akan diatur oleh rekan-rekan panitia yang saat ini dipimpin oleh Pak Daniel Kris sebagai Ketua Panitia Ibadah Padang atau Family Day. Dibantu oleh timnya nanti ya, tentu akan heboh dan seru. Pembukaannya besok Minggu. Ibadah jam 7, kenapa? Karena nanti masih ada acara yang lain, ada senam. Kalau kita ibadah jam 8, senamnya, nah ini dia. Kalau ibadahnya jam 8, nanti senamnya jam setengah 10, jam 10 terlalu siang. Ya, kita ibadah mulai jam 7, kemudian setengah 9 selesai. Setelah itu setengah 9 apa dulu yang kita kerjakan? Kita akan siap-siap untuk senam. Coach Karel lagi yang tahun lalu juga memimpin kita senam. Ini Coach Karel ini ternyata banyak ya yang dia layani begitu. Ternyata cukup terkenal juga namanya ini ya. Coach Karel, ini temannya Coach Irma ya. Oh bukan coach ya? Oh bukan, saya pikir coach juga. Nah jam 7 sampai setengah 9 ibadah, setengah 9 senam, kira-kira senam 30 menitan, lalu setelah itu kita sarapan. Sudah disiapkan sarapan, dan sarapannya kemarin tadi pagi ada beberapa yang akhirnya kumpul kemudian memberikan usulan bahwa masing-masing oikos yang akan menyediakan menunya, tapi okombua. Oh, jadi dimandigani oleh kelompok
komisi Kombua, tapi tiap komisi itu kan ada perwakilan oikos itu membawa lauknya, sudah ada nasi beras merah dan juga nasi putih, gudangan ya, sehat malah ya, dan juga ada gudangan. Terancamnya ada? Oh enggak ada ya, enggak baik ya terancam, makan kok terancam ya, nah, bapak-bapak sekali ya. Nah, makan pagi ada di sana, nanti juga makan siang juga ada. Makan siang setelah rangkaian lomba. Kalau makan siang gereja sudah menyediakan. Makan siang kami sudah pesankan menunya, lauknya. Makan pagi dimandigani oleh komisi wanita dan juga Bu Putri dan teman-teman ya. Jam 7, setengah 9 senam, setelah senam sarapan, setelah sarapan lombanya dimulai dengan lomba stand up comedy dulu, lomba stand up comedy. Kemudian setelah lomba stand up comedy dilanjutkan dengan lomba master chef. Setelah lomba master chef ini lomba masak, kemudian lomba estafet air penutupannya. Lombanya tidak banyak, besok minggu hanya 4 aja. Senam itu dilombakan juga untuk jemaat yang heboh begitu. Lalu stand up comedy kali ini 7 menit durasinya. Ya, kemarin hanya 5 menit Pak Yoto, ini 7 menit Pak Yoto. Tapi ada tema, kali ini temanya keluarga. Ya, jadi yang mau stand up comedy sekarang ada temanya, tema keluarga. Boleh keluarga di rumah, boleh keluarga rohani, boleh keluarga cemara, boleh keluarga berencana ya boleh, pokoknya yang penting ada keluarga. 7 menit, lebih panjang 2 menit ya. Kemudian master chef-nya satu grup terdiri dari 5 orang. Lomba masaknya ini tidak beroikos. Jadi boleh digabung kolaborasi 2 oikos. 3 oikos ya boleh. Intinya pokoknya anggotanya 5 ya, kemudian tiap-tiap grup membawa sendiri pisau, wajan, panci atau dandang begitu dan cobek. Dan nanti panitia akan menyediakan bumbunya, piring, saji semua akan disiapkan oleh panitia. Masaknya apa nanti baru diketahui hari H. Sistemnya seperti master chef. Jadi nanti baru bahannya dibuka pas hari H. Masaknya ini. Dan bahan-bahannya yang disediakan yang nyiapin panitia. Cabenya, loncangnya, bawang, brambang yang nyiapin panitia. Bapak Ibu nanti tinggal berlomba, berjuang untuk mengambil bahan-bahan itu untuk mengkreasikan masakan. Gitu ya. Dan durasi masak 30 menit. Lalu setelah itu makanan yang dimasak ini juga akan dihidangkan bersama dengan santap siangnya. Ya. Lalu ditutup dengan lomba estafet air, ini boleh anak, boleh remaja, boleh dewasa, bebas untuk memeriahkan. Memberi kesempatan yang remaja juga bisa ikut berlomba. Jadi paling tidak lama ini karena hanya sekian lomba, paling bisa jam-jam 11, jam 12 paling sudah selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita ketemu di UKS, ibadahnya jam 7 pagi. Sampai jumpa di sana. Kemudian pengumuman tambahan yang saya akan umumkan, masih lama tapi saya bicarakan dari sekarang, tanggal 11 Agustus, semoga Bapak Ibu Saudara bisa mengingat dan menjadi perhatian semua, 11 Agustus kita akan kedatangan tamu Bapak Ketua Umum Sinode JKI. Ya, Bapak Ketua Umum Sinode kita yaitu JKI, Ketua Umumnya Bapak Dr. Adi Sutanto akan melayani di gereja kita. Pagi beliau akan melayani di JKI Pondok Daud dan sore beliau akan melayani di JKI MCC. Nah, kalau hanya ibadah sore saja datang ke sini, kasihan yang pagi, nggak ketemu sama Pak Ketua Umum. Oleh karena itu ibadah tanggal 11 Agustus akan digabung, kami akan carikan tempat meeting room yang cukup luas, kira-kira kapasitas 100 sampai 120 orang, supaya ibadahnya satu kali jam 5 sore. Nah tempatnya kami belum dapat, nanti kami akan kabari di grup Bapak Ibu Saudara. Ya, tanggal 11 Agustus. Masih 3 minggu lagi kok. Ya tapi kami umumkan dari sekarang karena beliau akan hadir di JKI MCC dan akan berbagi firman Tuhan, akan sharing dan tentunya adalah sebuah berkat, kebahagiaan buat kita untuk bisa berjumpa dengan beliau. Ya, itu saja tambahan dari saya, tidak ada yang lain, kita akan tutup di dalam doa. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama. Ya, senang sekali Bapak Ibu bisa datang dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Mari kita bangkit berdiri bersama dan kita tutup dalam doa. Segala hormat, puji, syukur kami haturkan bagi Tuhan
Allah kami yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, untuk berkat-berkat rohani yang kami terima lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan. Kami bersyukur, kami rasakan bagaimana Tuhan senantiasa mengawal kami, mengiring kami, menginginkan yang terbaik bagi kami, menginginkan karakter kami untuk terus bertumbuh, memiliki karakter manusia-manusia baru. Tuhan ingatkan kami, Tuhan dorong kami untuk semakin hari menjadi semakin mengerti kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Bapa di sorga, berkatilah malam hari ini jemaat Tuhan yang sudah hadir, berkati di dalam keluarga kami, menjadi keluarga yang harmonis, hangat, penuh cinta kasih mesra, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh memancarkan terang kasih Kristus. Setiap kerinduan dalam keluarga kami haturkan dan serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja, dan kami rindu biarlah seisi rumah kami, semua seisi keluarga kami diselamatkan menjadi percaya kepada Yesus. Kami berdoa untuk pekerjaan tangan kami, biarlah setiap pekerjaan tangan yang kami kerjakan dengan jujur, dengan tekun, dengan bertanggung jawab, ini boleh-boleh mendatangkan hasil yang terus tambah-tambah, berlimpah-limpah, menjadi berkat bagi sesama kami, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami yang sekolah, TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan, khususnya yang besok Senin mulai masuk untuk sekolahnya. Tuhan berkati anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang pintar, yang cerdas, berprestasi, mendapatkan kesempatan-kesempatan yang berharga, yang baik, menjadi siswa teladan, siswa berprestasi, mendapatkan beasiswa, mengikuti kejuaraan-kejuaraan, pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Kami rindu anak-anak kami sungguh-sungguh menjadi anak yang bersinar terang dalam sekolah mereka, sehingga Kristus dipermuliakan dan ditinggikan. Ya, berdoa untuk setiap kami semua Tuhan dalam menghadapi persoalan kehidupan kami, dalam pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, tantangan dalam perekonomian kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kami, dan juga khususnya dalam kesehatan kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah jawaban daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan ada atas kami. Yang kami rindukan, yang kami harapkan, yang kami gumulkan, kami percaya terjadi, tergenapi tepat pada waktunya, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Dan bila di antara kami ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan yang sehat, prima, menjadi pulih sempurna setiap sel dalam tubuh kami, metabolisme dalam tubuh kami. Kami tolak segala kuasa sakit penyakit yang bukan daripada Tuhan, yang tidak ditanam oleh Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami sehat sempurna baik adanya karena Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan yang sungguh, yang prima dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa untuk para pelayan yang sudah melayani, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, menjangkau melayani banyak jiwa, perkara-perkara yang lebih besar, dan pakai hidup mereka dengan urapan-Mu Tuhan, dengan urapan dari tempat maha tinggi, supaya semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa diselamatkan. Sebentar kami akan pulang, penjagaan penyertaan-Mu di atas kami, sampaikan kami di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya Tuhan, dan pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Pelayanan sama sepekan, komisi-komisi, oikos-oikos, agenda kami, family day, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Semata-mata untuk melayani jemaat Tuhan, semata-mata untuk membawa mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang jemaat yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membuka kedua tangan kita mengangkat ke tangan kita, dan kita menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Roh Kudus. Termaterai berlimpah-limpah sempurna dalam hati kita semua tanpa terkecuali. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersedia